Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar sehat. Puji Tuhan. Begini, Pak, Iya. sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin, bahwasanya hari ini kita mengadakan observasi di kelas Bapak. Bagaimana, Pak? Bapak, apakah udah siap? Iya. Ya, terima kasih, Pak. Nah, sebelum mengadakan observasi, Pak, ada sedikit yang mau saya tanya sama Bapak. Bisa kan, Pak? Bisa. Baiklah. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sajikan nanti di kelas? Jadi tujuan pembelajaran kami di kelas ini adalah mampu mengenal budaya di dalam lingkungan sendiri, karena sesuai dengan topik kami atau materi kami, yaitu mengidentifikasi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Jadi siswa mampu mengenal apa itu budaya di lingkungan sendiri. Yang kedua adalah siswa mampu menjaga budaya-budaya dalam lingkungan sendiri. Yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan atau menjaga nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan sendiri. Dan yang paling penting adalah mampu mempertahankan kearifan lokal yang ada dan melekat dalam diri sendiri. Itu saja tujuannya. Jadi tadi tujuannya siswa mampu mengenal budaya di dalam lingkungan sendiri, ya Pak ya. Baru yang kedua, siswa mampu menjaga budaya-budaya di lingkungan sendiri. Dan berikutnya mampu mempraktekkan nilai-nilai budayanya sendiri. Dan yang berikutnya, siswa mampu mempertahankan nilai-nilai kearifan budaya sendiri. Itu ya Pak ya, mantap sekali Pak. Semoga nanti tujuan pembelajaran Bapak ini bisa tercapai ya Pak ya. Yang berikutnya Pak, metode atau strategi apa nanti yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran ini? Dalam pembelajaran ini, strategi yang diterapkan adalah strategi pembelajaran inquiry. Pak ya, strategi pembelajaran inquiry itu metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk menemukan masalah ya Pak ya. Mantap. Terus yang berikutnya Pak, apa alasan Bapak memilih metode atau strategi tersebut? Metode ini cocok karena siswa dilatih secara kritis untuk berpikir dan juga bernalar dan bisa menghasilkan jawaban-jawaban atau ide-ide yang cemerlang nanti ketika proses pembelajaran dilakukan. Di lain sisi juga kita bisa nanti saling tanya jawab atau bertukar pikiran. Mantap sekali ya Pak ya, karena siswa sudah terlatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga udah biasa bertanya jawab di kelas ya Pak ya. Baik sekali Pak. Terus yang berikutnya, sumber belajar atau alat dan bahan apa yang Bapak siapkan di dalam pembelajaran itu nanti? Yang penting adalah satu RPP. Jadi ini alat kita untuk belajar. Yang kedua ada juga untuk media pembelajarannya, seperti video pembelajaran, ada juga PowerPoint, teks bahasaan, ice breaking, laptop, alat tulis, dan buku paket. Iya Pak ya. Terus Pak, coba bisa Bapak utarakan dulu tahapan-tahapan apa saja yang akan Bapak laksanakan nanti dalam pembelajaran. Untuk tahapan dalam pembelajaran ada beberapa hal yang penting dilakukan, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang pertama itu, kalau pendahuluan biasanya adalah mengucapkan salam, mengabsen, menanyakan kabar, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah bagian inti, yaitu
proses pembelajaran tanya jawab. Mungkin sebelum proses tanya jawab pembelajaran, kegiatan ini bisa kita melakukan ice breaking biar segar atau fresh. Yang selanjutnya adalah kegiatan penutup. Ini bisa kita buat dengan refleksi atau tanya jawab, dan yang terakhir itu adalah penilaian, tidak lupa. Dan selanjutnya itu adalah tugas. Itu saja. Iya, Pak. Baiklah. Terus dalam pembelajaran ini Bapak menggunakan diferensiasi apa kira-kira ya Pak ya yang Bapak sajikan? Nah, yang ditampilkan itu adalah untuk pengelolaan diri dan bisa fokus, dan yang utama itu adalah bisa mengelola emosi atau pendapat. Baik Pak. Selanjutnya bagaimana Bapak akan menilai siswa Bapak nanti dalam pemahamannya dalam pembelajaran? Jadi kita menggunakan jurnal belajar di mana nanti siswa dilatih untuk berpikir secara kritis dan mandiri. Menggunakan cara jurnal belajar, terus berpikir kritis. Terus kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa nanti setelah mengikuti pembelajaran ini sesuai yang Bapak harapkan? Jadi nanti yang saya harapkan yaitu siswa itu bisa berpikir kritis atau yang disebut dengan critical thinking. Dan yang kedua adalah kolaborasi antara siswa, dan yang ketiga adalah kreativitas atau kemandirian. Baik Pak. Terus yang berikutnya apakah ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Bapak di dalam pembelajaran nanti? Ada. Jadi yang saya khawatirkan adalah siswa tidak bisa menjaga budayanya sendiri karena banyaknya arus-arus globalisasi dari luar. Tapi saya yakin melalui tujuan-tujuan yang telah ditetapkan semua bisa diatasi. Iya baiklah Pak. Jadi nanti yang Bapak khawatirkan di saat pembelajaran ini ada kira-kira di saat pembelajaran berlangsung ada kira-kira yang Bapak khawatirkan dari murid Bapak? Untuk hari ini mungkin kalau saya melihat hal-hal kecil seperti ada kurang fokus dan sebagainya, itu saja mungkin. Iya Pak ya. Baiklah Pak. Jadi apa yang perlu mendapat perhatian khusus atau pembelajaran kali ini dari orang-orang tertentu Pak? Yang pertama itu adalah tentang pemaparan materi. Yang kedua itu adalah masalah manajemen, yaitu manajemen waktunya. Dan yang ketiga adalah teknik pembelajarannya. Itu saja mungkin. Iya, Pak, ya. Jadi untuk pertanyaan saya pada saat ini Pak cukup sekianlah dulu. Jadi berikutnya Bapak bisa melaksanakan pembelajarannya ya Pak ya. Baik, Semoga terima kasih. nanti pembelajaran Bapak bisa terlaksana dengan baik untuk mewujudkan tujuan dari pembelajaran Bapak tadi. Siap. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Oke, untuk sekarang silahkan Pak. Baik Bu, terima kasih. Dapat. Oke, selamat siang anak-anak. Siap, luar biasa. Kurang semangat. Selamat siang. Siap, luar biasa. Mantap. Sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Oke. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, seharusnya dan sebaiknya kita berdoa. Satu orang memimpin doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan mulai. Yesus kami berdoa kepada Tuhan.
Mana siang ini kami mau belajar, berkatilah kami. Dan berikanlah berkah kisah dan kentara agar bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak Ibu guru kami. Dan guru-guru kami juga berikanlah keberkahan, kesehatan dan rezeki sampai yang penuh. Dan itu untuk kami dengan penuh keberada berikanlah mereka kesehatan dan rezeki sampai yang penuh. Dan Tuhan inilah doa kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Agus yang telah membawakan kita hari ini dua. Jadi sudah siap untuk belajar? Siapa? Sudah siap untuk belajar? Siapa? Sebelum kita belajar, saya absen dulu ya, satu-satu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Agus, Hadir Pak. Daniel, Hadir Pak. Dedi, Hadir Pak. Evan, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Ingot, Hadir Pak. Rafael, Hadir Pak. Ricky, Hadir Pak. Tegar. Hadir Pak. Bagus. Jadi semua dalam keadaan sehat dan tentunya semua dalam kondisi bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang identifikasi keragaman budaya di lingkungan sekitar kita. Tapi sebelum kita belajar, kita sepakat dulu ya, selama proses pembelajaran tidak boleh ada yang bermain, Main. tidak boleh ada yang Bermain-main. ya, tetap fokus. Fokus. Itu dulu kita sepakati ya, fokus. Oke, apa tadi saya bilang? Fokus. Oke, baiklah. Topik kita hari ini adalah identifikasi keragaman budaya di lingkungan sekitar kita. Menurut kalian, apa itu budaya? Siapa bisa? Pulang. Budaya, Kuat. identifikasi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Oke. Nah, si Ingot, di lingkunganmu itu ada budaya-budaya apa saja di situ yang bisa kau lihat? Budaya Batak. Iya. Kalau budaya Batak, apa lagi? Budaya Ada lagi suku-suku tertentu di situ? Suku Batak. Suku Batak. Ada lagi di lingkungan lain, Tegar. Ada lagi? Suku Jawa. Suku Jawa. Ada lagi? Suku Karo. Suku Karo dan sebagainya. Jadi kita bisa mengenal apa-apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita itu, khususnya dalam bidang budaya. Kebanyakan di lingkungan si Putra, itu lingkungan apa Putra? Suku apa saja yang ada di situ? Suku Batak. Suku Batak ya. Jadi itu sebagai pertanyaan awal biar bisa kamu mengetahui apa-apa saja itu yang termasuk dalam budaya. Jadi saya bacakannya, dengarkannya. Apa itu budaya? Budaya adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi ini turun temurun. Sudah. Pak. Ada itu kebetulan di lingkungan kalian mayoritas suku apa? Batak. Apa Tegar? Suku Batak. Suku Batak. Suku Batak. Apa yang kau ketahui tentang suku Batak? Bukan. Apa yang kau ketahui tentang suku Batak? Bisa kau pahami bahasa Batak? Siapa? Ada lagu tradisional suku Batak? Ayah Pak. Ada. Ada, Pak. Apa lagi yang ada di suku Batak? Pakaian ada. Pakaian adat, bagus. Apa lagi? Ada. Rumah adat, bagus. Apa lagi? Musik ada. Apa? Peralatan musik. Alat musik, bagus. Apa lagi? Makanan khas. Makanan khas, apa lagi? Apa? Bahasa
Jadi ini termasuk apa? Ini termasuk apa ini? Apa namanya ini? Ulos. Ini dari suku apa? Suku Batak kan? Ini termasuk dalam apa? Pakaian adat. Ini adalah jenis ulos yang dimiliki oleh suku Batak. Jadi ini yang namanya kearifan lokal. Sudah. Ini bisa saja ada di suku lain, tapi tidak sama dengan suku Batak. Sudah. Ini biasanya dipakai untuk apa ini? Manoto ya, untuk acara pesta. Ada lagi untuk sukacita ya, sama dengan suka duka. Ada bisa dibawa ini untuk acara pesta atau acara kemalangan ya. Jadi ada jenis-jenis sudah. Jadi ini contoh nyata yang kita temukan dalam keragaman suku Batak. Sudah, ada lagi bahasanya kan? Tahu bahasa Batak? Tahu. Tahu ada lagu tradisional suku Batak, tahu? Apa contohnya? Apa? Itu sudah bukan termasuk lagu tradisional itu. Yang pertama adalah Butet, tahu? Sudah. Ada lagi Maragam-ragam. Ada lagi apa? Otano. Ya. Jadi sesuai dengan program sekolah kita supaya kita bisa mengenal budaya kita dengan secara luas, maka kita mengadakan program Batak Days. Itu hari apa? Hari Rabu. Jadi tujuannya adalah kita bisa mengetahui budaya kita sendiri. Rupanya bukan hanya lagu dari Batak saja yang ada kan? Rupanya dari ulos, dari pakaian adat, ada juga alat musik. Jadi banyak sekali keragaman budaya yang ada di lingkungan kita, khususnya di lingkungan Batak, suku Batak Toba. Sudah tegar. Nah, yang selanjutnya itu adalah dari wujud keragamannya tadi. Sudah. Wujud keragamannya tadi itu adalah satu bahasa atau dialek. Pernah belajar surat Batak? Pernah. Apakah ada upasa? Ada upama? Nah, kita sekarang mengkaji dari lingkungan kita dulu ya. Identifikasi keragaman di lingkungan kita sendiri dulu. Sudah. Yang kedua adalah dari pakaian adat tadi ya. Ada yang warna hitam, ada dari ulos, ada warna merah, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah seni dan tarian. Yang keempat adalah lagu tradisional. Yang kelima adalah agama dan kepercayaan. Yang keenam adalah makanan khas. Sudah. Sebelum kita belajar lebih jauh, ada baiknya kita berdiri dulu. Saya ajak berdiri dulu semua. Ayo. Berdiri. Dan ayo dulu kita nyanyikan dulu lagu keragaman budaya. Ayo, pimpin dulu lagu. Mari kita belajar 1, 2, 3 ya. Mari kita belajar keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan
Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Nah, jadi sudah kita bahas tadi itu apa itu budaya ya. Sudah kita bahas apa itu tadi wujud-wujudnya. Sekarang cara menjaganya. Cara menjaga budaya yang pertama itu adalah satu, mengenal dan mempelajari budaya daerah. Artinya di sini adalah kita bisa mencintai budaya daerah melalui praktik-praktik nyata. Siapa yang di sini pernah manotor? Pernah kan? Siapa pernah di sini merupasa? Ada juga upasa. Upama dan upasa. Ada juga apa yang turi-turian. Jadi itu bisa kalian praktikkan untuk menjaga budaya-budaya dan kearifan lokal. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Dan yang ketiga adalah bangga terhadap budaya sendiri. Kalian bangga nggak budaya kalian sendiri? Bangga. Kalian bangga? Ya, harus bangga ya. Karena itu merupakan identitas diri. Kan ada namanya di situ. Nama Imot Marbun. Nah, nama Evander Simbolon. Apa di situ? Kalau dibaca dari suku lain, apa di situ yang dilihatnya? Marga. Pasti dia tahu sukunya. Itu identitasmu itu. Sudah. Jadi dimanapun dan kapanpun tetaplah menjaga identitas dirimu. Itu identitas dari sukumu juga. Sudah. Jadi kalau misalnya dibaca orang si Riki atau si Putra, ya ada ibu di situ Putra Nababan misalnya, pasti tahu orang, wah ini suku Batak. Oh berarti inilah identitas daripada si Riki. Jadi tetap menjaga identitas dan bangga terhadap budaya sendiri ya. Yang keempat adalah tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing. Tidak mudah terpengaruh budaya asing karena banyak sekali sekarang apa? Handphone. Ya, ada orang nonton YouTube kan, main game sampai keluyuran. Yang selanjutnya adalah dia tidak lagi tertarik dengan mempelajari budaya sendiri karena sudah banyak budaya dari luar. Iya kan? Jadi yang keempat adalah memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan budaya ke luar daerah. Itu yang penting ya. Jaga identitas budaya dirimu sendiri karena itu adalah identitas budayamu. Sudah. Jangan terpengaruh dengan apa? Dari luar ya. Jangan terpengaruh dengan pengaruh asing dari luar. Tetap menjaga identitas dirimu. Oke? Sudah Putra? Sudah. Siapa yang bisa mengulangi apa itu? Bagaimana cara menjaga budaya tadi? Siapa bisa? Ayo. Iya, ingat. Tidak terpengaruh dengan budaya lain. Iya, bagus. Ada lagi. Bagaimana cara kita menjaga budaya tadi? Tidak bertengkar. Apa lagi? Agus? Tegar. Apa lagi? Siapa yang bisa? Cara menjaga budaya kita. Ada yang bisa? Tidak terpengaruh budaya dari luar. Ya kan? Itu intinya. Jadi Indonesia ini ada berapa provinsi? Banyak kan? Iya, 38 provinsi. Semua ada budayanya masing-masing. Iya kan? Mulai dari Aceh sampai ke Papua. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita nyanyikan dulu
sejenak ya. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3 ya. Sampai Merauke. Semua yuk. Pulau-pulau sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Itulah kekayaan di negeri kita. Itulah keragaman budaya yang ada di negeri kita. Mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Mulai dari bahasanya, pakaian adatnya, mulai dari alat musiknya, banyak sekali ya. Ya ingat ya. Jadi banyak sekali keragaman budaya kita. Sepertinya ada yang kurang fokus ini. Berdiri dulu semua, berdiri. Berdiri dulu. Berdiri dulu semua. Ayo, berdiri. Biar kita melakukan ice breaking dulu ya. Sudah siap? Siap. Ini tepuk fokus ya. Sudah. Tepuk fokus. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 5. Oke, baik, silakan dulu. Biar fokus. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak, Pak. Saya tanya dulu. Apa contoh keragaman yang ada di lingkunganmu, Evan? Apa? Di lingkunganmu itu kebanyakan suku apa? Apa yang contoh keragaman di area di lingkunganmu dalam suku Batak itu apa? 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 Evan? Satu adalah dari apa lagi? Iya. Kalau untuk rumah adat kau pernah lihat suku Batak? Pernah? Pernah ikut? Pernah Agus? Pernah? Nah itu seperti apa? Pakai apa atapnya itu? Inilah contoh rumah adat Batak Toba. Perhatikan di sini. Ini. Perhatikan di sini kan. Ini kan. Apa yang kamu bisa lihat di sini? Apa? Apa yang ciri-ciri dari suku Batak yang paling mencolok yang kalian lihat? Apa? Iya, ada apa lagi? Iya, atapnya runcing. Apa lagi? Iya, ada motif gambar apa? Cicak. Apa lagi? Iya, ada bunga-bunganya dibuat di depannya. Apa lagi yang bisa? Iya, untuk biasanya di situ karena dia tinggi jadi ternak bisa dibuat di bawah. Apa lagi? Iya, ada yang lurus dia menjulang ke atas kan runcing. Ada lagi ke bawah. Biasanya ini untuk atapnya apa dibuat? Apa? Apa? Apa Putri?
apa biasanya? Terbuat dari Itu. ijuk atau kalau sekarang sudah canggih ya, sudah dibuat dalam bentuk apa? Genteng atau kakek apa ini? Yang di atas ini, seng kan? Jadi dulu dia pakai ijuk dulu, ijuk sudah. Dan ada menjulang dia, ada motifnya, ada tangganya. Kira-kira kenapa dibuat tangga? Karena Kenapa? tinggi. Kenapa nggak begini saja, datar dia? Kenapa harus di atas? Kenapa? Kenapa? Karena tinggi. Ada lagi. Kenapa harus dibuat tinggi dia? Kenapa tidak datar saja? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa? Ayo, kasih dulu pendapatnya. Ayo Tegar, ingat. Apa? Apa kira-kira? Karena dia tidak bisa masuk seperti ular atau yang lainnya. Iya, karena dulu masih banyak apa? Hewan-hewan buas. Jadi dibuatlah konsepnya supaya rumahnya tinggi. Iya. Biar tidak ada hewan-hewan buas, ada ular, ada harimau dan sebagainya kan. Makanya konsepnya dibuat seperti itu ya. Jadi kalian supaya lebih tertarik, lebih mengenal, lebih paham lingkungan ataupun budaya suku Batak, khususnya suku Batak Toba. Sudah Tegar? Sudah Tegar? Bapak, Ada yang ingin bertanya? Ayo. Pak, Ya. Si Imot, apa Imot? apa itu dari manusia? Iya, pertanyaan bagus sekali. Apa itu kearifan lokal? Kalau kita mempelajari tentang keragaman budaya, pasti ada namanya kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu kira-kira? Si Imot tadi bertanya itu apa itu kearifan lokal? Jadi saya terangkan di sini ya. Perhatikan. Kearifan lokal itu jawabannya ya, ikut ya. Kearifan lokal itu bisa diartikan sebagai identitas budaya yang melekat dalam diri sendiri. Sudah. Itu yang disebut dengan kearifan lokal. Itu yang saya bilang tadi. Ini ulos sebagai identitas dari suku Batak. Bisa saja dia ada ulos di sana, di suku Jawa. Bisa saja ada ulos di suku lain sana. Tetapi sebagai yang melekat dalam diri, dalam budaya suku Batak, yaitu adalah tetaplah yang dinamakan ini dengan ulos Batak. Jadi itulah kearifan lokal, budaya yang melekat dalam diri sendiri. Sudah. Yang kedua adalah tradisi. Sudah. Kalau pernah melihat orang dimakamkan, pernah? Kalau sudah meninggal, pernah ya apa? Pernah. Biasanya di mana dimakamkan? Di dalam tanah kan? Untuk suku tertentu, khususnya suku Batak dan suku lain itu dikuburkan. Ada lagi suku lain dibuat di gunung. Kalau pernah kalian itu lihat di suku-suku lain, sudah orang yang meninggal itu bukan dikubur. Jadi itu dibuat ada tebingnya terjal, dimasukkanlah di situ pakai peti, busuk sendiri di situ kan. Itulah yang disebut kearifan lokal. Itu tidak terjadi di suku lain. Jadi banyak sekali kearifan lokal. Sudah. Ada lagi untuk acara pesta. Biasanya yang disembelih dalam suku Batak apa? Kerbau Atau apa? Iya. Kalau dalam suku Toraja ada saya lihat itu, dia itu harus menyembelih 30 ekor babi dengan kerbau yang berjumlah 20. Nah, itu contoh-contoh kearifan lokal yang hanya ada di lingkungan tertentu. Sudah. Jadi apakah itu penting kearifan lokal dijaga? Ya, Penting.
Tinggi, Pak. Bagus. Jadi ada baiknya kita menjaga identitas budaya dan kearifan lokal kita masing-masing ya. Jadi sebagai pelajaran atau untuk tujuan ke depan, pelajari budaya-budaya lingkungan, pelajari budaya-budaya yang ada di lingkunganmu sendiri, oke? Nah, sekarang untuk mempelajari lebih jauh apa itu identifikasi keragaman budaya, kita berkelompok. Oke, dibentuklah kelompoknya. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3. Ayo. Diangkat ya. Ayo. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, sudah? Tambah lagi, Pak. Sudah, Putri. Sini kamu. Sudah. Oke, yang pertama petunjuknya adalah isikan dulu nama kelompok di situ, nama anggota. Bekerja kelompok ya, bekerja sama sudah. Yang kedua, ada gambar. Kemudian ceritakan dulu apa yang kamu ketahui tentang gambar itu. Itu adalah budaya dari suku Batak. Keragamannya adalah tentang rumah adat. Sudah. Bisa kau nanti ceritakan di situ ya. Bisa kau bertukar pikiran dulu, berdiskusi. Apa yang ketahui, bisa kamu berdiskusikan. Ayo, tuliskan. Satu orang, tulis cepat. Ya. Tuliskan, ayo. Tuliskan ya. Nanti presentasi per kelompok. Nama temanmu di sini. Kelompok 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Ya, di sini. Iya. Ayo. Sudah? Diskusikan sama teman. Nanti yang pertama maju adalah kelompok 1, yang kedua adalah kelompok 2, dan yang ketiga adalah kelompok 3. Oke? Ayo. Berdiskusi apa? Tanyakan dulu ke temanmu. Ayo. Sini Pak Putri, sini. Ayo. Apa yang kau ketahui tentang rumah adat ini? Apa rumah adatnya? Kenapa dibuat tangga? Ini dari suku apa? Sudah? Yang pertama itu jelaskan dulu itu apa? Itu dari suku mana? Sudah? Bisa kau buat di situ, terangkan. Kenapa harus ada tangga? Kenapa harus ada ini? Kenapa harus runcing dan sebagainya? Oke? Ayo. Ayo. Duduk aja di situ.
Kenapa harus pindah? Di sini, sini. Geser ke sini, Ricky. Geser ke sini. Ke sini, ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini, ayo. Oke. Berdiskusi. Geser ke sini. Geser ke sini. Nah. Apa ide-idemu bisa kau tunjukkan, bisa kau kasih tahu sama teman? Sudah? Ada yang sudah siap? Masih satu kelompok ya, saya tunggu 5 menit lagi. Putri, sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 ya, cepat. Iya. Ayo. Ayo, 5 menit lagi kelompok 1 ya. Berdiskusi, ayo. Oke. Sudah kan? Oke, sudah siap kan? Oke, untuk menampilkan hasil diskusi kalian, saya suruh dulu
per kelompok untuk menjelaskan apa yang kamu ketahui dari gambar itu. Dipresentasikan oleh kelompok dari si Agus. Ayo. Si Agus. Satu orang saja ya. Bawa ke sini. Kita dengarkan, dengarkan ke sini. Oke, bacakan, ayo. Nah, kelompok. Kami dari kelompok 2. Atas nama anggota. Nama anggota Putra Agus. Ya. Saya mau menceritakan tentang Gambar. gambar yang di buku ini. Ya. Ada tangganya dan ada bunga-bunga di depan rumah adat Toba. Dan ada Keras dulu suara. dan ada pepohonan dan yang di atasnya ada gambaran cita. Ya. Begitulah dari kelompok kami. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2, ayo. Kelompok si Ingot, ayo. Bacakan dulu hasil diskusimu, hasil presentasimu, ayo. Kita dengarkan ya. Dengarkan. Kami dari kelompok 3 ingin menceritakan hasil diskusi kami. Kelompok 3, nama kelompok, nama anggota, Ingot, Ricky, dan Niel. Saya ingin menceritakan yang ada di gambar ini. Dibikin runcing karena penanda suku. Dibikin rumahnya rapat karena tidak akan masuk binatang luar. Dibikin tangga karena rumahnya tinggi. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok si Ingot ya. Ada katanya apa tadi? Dindingnya runcing, ada tangganya, ada juga rumahnya dibuat tinggi. Oke, terima kasih kepada kelompok si Ingot. Sekarang kelompok si Agus. Siapa? Si Tega, ayo. Kami dari kelompok 1. Ya. Nama anggota Tega, Rafael, Evan. Saya akan menceritakan tentang yang ada di gambar ini. Atas rumahnya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang lurus. Itu saja. Oke, silakan dulu. Terima kasih kepada kelompok si Tega. Nah, kalian sudah menjelaskan apa-apa saja gambaran tentang yang ada di gambar ya, khususnya dalam rumah adat suku Batak. Batak apa ini? Toba. Iya, jadi kalian akan semakin paham, semakin mengenal dan cinta terhadap budaya sendiri. Sudah? Jadi mungkin sudah paham ya, sudah ada agak sedikit kemajuan memahami ruang lingkup budaya di lingkungan sekitar ya, khususnya di lingkungan Batak Toba. Oke, jadi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita simpulkan bahwa budaya harus kita pelajari sebagai identitas ataupun kearifan lokal yang ada di dalam lingkungan kita sendiri ya. Ingat ya. Jadi untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Nilainya adalah 70 sesuai dengan hasil presentasi. Kelompok 2 nilainya adalah 85. Kelompok 3 nilainya adalah 89. Jadi sesuai dengan hasil kerja kelompokmu bahwasanya sudah ada kemajuan memahami budaya-budaya dan keragaman di lingkungan sekitar. Oke, jadi itu sebagai penilaiannya. Nah, sebagai penutup bahwasanya
kita perlu menjaga budaya kita. Jangan sampai terjerumus kepada budaya-budaya dari luar. Ya, ya ingat ya. Pak. Sudah ingat? Ya, Pak. Sebagai pelajar, tentunya kalian harus paham kearifan lokal kalian sendiri. Mencintai dan menjaga budaya sendiri dan mempraktikkan apa itu budaya sendiri. Sudah? Sudah ingat? Sudah? Jadi demikianlah kesimpulan pelajaran hari ini. Sebagai tugasmu, tugas di rumah sudah cari cerita tentang dari suku manapun itu, asal usul terjadinya entah itu Danau Toba, entah itu asal muasal gunung dan sebagainya, dan nanti kita ceritakan hari Senin ya, diceritakan satu persatu ke depannya. Sudah paham tugasnya? Paham, Pak. Oke, nah jadi dikerjakan tugasnya, diulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari ya. Oke? Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke, untuk menutup perjumpaan kita, saya undang satu orang untuk berdoa. Ayo, si Agus. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Puji syukur kami untuk kepada Tuhan, di mana siang ini kami sudah siap belajar. Engkau sangat memberikan kami kesehatan dan kemudahan serta yang umur. Dan begitu juga dengan guru kami, mereka sebentar lagi mereka mau pulang. Berikanlah kepada mereka kesehatan dan rezeki serta yang umur. Dan begitu juga dengan kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Berikanlah kepada mereka kesehatan serta yang umur. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada si Agus yang telah membawakan kita dalam doa. Diingat tugasnya ya. Ya Pak. Oke, biar bisa mempelajari budaya-budaya di lingkungan masing-masing. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang. Siap.